Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin, salat Idul Adha rahimakumullah. Tama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di lapangan ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha, dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan seluruh perintahnya serta menjauhi seluruh larangannya, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap DKM Masjid Al-Amin, yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, dan juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan Idul Kurban dari masing-masing masjid. Sebelumnya kami sampaikan laporan penerimaan hewan kurban dari panitia Idul Kurban Masjid Al-Ikhlas sampai dengan hari ini. Untuk kurban sapi sebesar 13 ekor dan kambing berjumlah 17 ekor. Catatan, untuk kambing masih bisa kemungkinan bertambah, dan insya Allah akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Ikhlas pada hari ini Jumat 6 Juni 2025. Adapun untuk laporan penerimaan hewan kurban kepada dari Masjid Al-Amin, untuk penerimaan sapi sebesar 9 ekor dan kambing berjumlah 22 ekor, dan jumlah tersebut masih bisa bertambah karena pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Amin akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Adapun pelaksanaan pemotongan hewan sapi sebanyak 7 ekor akan dilaksanakan di RPH Cibinong. 2 ekor sapi akan dilaksanakan pemotongan di Masjid Al-Amin, serta kambing ataupun domba dilaksanakan pemotongan di Masjid Al-Amin. Insyaallah hewan kurban yang para jamaah titipkan kepada Masjid Al-Amin maupun Masjid Al-Ikhlas insyaallah akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya, dan semoga kurban tahun ini kurban yang maghfirah dan memberikan barokah kepada kita, dan semoga bisa kita bertemu lagi di Idul Adha tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mengenai petugas salat Idul Adha pada pagi hari ini, yang bertindak selaku khatib Al-Ustaz Rahbel Syawaluddin Hindi, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita. Untuk imam Al-Ustaz Burda dan Bilal saudara Gusan Abdul Ghani. Begitu sebelum salat Idul Adha kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata cara salat Idul Adha dengan niat usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati maqmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati maqmuman lillahi ta'ala. Dilaksanakan 2 rakaat. Di rakaat pertama sebanyak 7 takbir, masing-masing takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan di rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir, masing-masing setelah takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian maklumat yang dapat disampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا قائما يا قائما يا قائما بسعيد الخطيب على منبر عيد الأضحى رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله. اتقوا الله. اتقوا الله. علينا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dan hari ini adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekian banyak daripada para malaikat-malaikatnya untuk menjadi saksi dan mendoakan kita sebab amalan yang kita kerjakan pada pagi hari ini.
Maka di hari ini adalah di mana kita mengenang dan di mana kita teringat kembali bagaimana kisah yang begitu mulia, bagaimana pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan bentuk ketaatan yang sangat dahsyat, ketaatan yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekarang kita sebut dengan penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang kurban, kurban bukan buat mereka yang mampu. Ternyata kurban itu bagi mereka yang mau. Kurban bukan mereka yang memiliki uang yang banyak, mobil yang berjejer di rumahnya, rumah yang besar. Tapi nyatanya banyak di antara mereka yang tidak mampu berkurban. Banyak yang uangnya tidak lagi berseri, banyak yang mobilnya sudah lagi tidak terhitung, ternyata tidak mampu untuk membeli hewan kurban. Tapi kurban itu bagi mereka yang mau. Mau dalam hal apa? Yang pertama, kurban bagi mereka yang mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang mau mengorbankan daripada sebagian hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan ini yang kita dapati daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anak. Puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun tidak kunjung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keturunan, sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya ini keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama mendengar daripada doa serta rintihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk diberikan keturunan. Akhirnya Allah berikan keturunan kepada Nabiullah Ibrahim. Tapi ternyata ketika anak yang sekian lama ditunggu-tunggu kehadirannya, ketika anak yang sekian lama ditunggu keberadaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak yang selama ini ditunggu-tunggu kehadirannya. Bahkan di dalam riwayat yang dikatakan oleh para ahli tafsir, ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabiullah Ismail alaihissalam itu sedang berumur 13 tahun. Sedang sayang-sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang bernama Ismail. Walaupun ulama tafsir berbeda pendapat siapa sebenarnya yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim, anaknya yang bernama Ishak atau anaknya yang bernama Ismail. Tapi terlepas daripada itu, yang kita lihat adalah bagaimana bentuk ketaatan, bagaimana bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ini menjadi contoh kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana senangnya Ibrahim, melihat bagaimana kegembiraan yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uji beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala uji beliau dengan memerintahkan agar Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang ulama katakan ini adalah ujian kecintaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau ada di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang lebih dia cintai melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ketika belum memiliki anak, dahulu ketika belum adanya Nabiullah Ismail, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hatinya Nabi Ibrahim itu hanya fokus kepada Allah, tidak terbagi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pencemburu, ma'asyiral muslimin. Allah sangat marah ketika apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu dengan rezekinya,
baik itu dengan anaknya, baik itu dengan hartanya, baik itu dengan anak, istri dan keluarganya. Ternyata itu semua yang Allah berikan malah melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak terjadi sekarang. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan anak keturunan, Allah yang memberikan istri, Allah yang memberikan umur kepada kita. Ternyata kita malah melupakan sang pemberi nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin, kita tidak disuruh sembelih anak kita, kita tidak disuruh untuk mengorbankan anak kita, kita tidak disuruh untuk memotong anak kita, tapi kita hanya disuruh untuk memotong dan mengorbankan selain Allah Subhanahu wa taala, semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan mulai sekarang rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk Allah. Kita korbankan anak kita korbankan waktu kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Korbankan pekerjaannya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Korbankan anak istrinya, tinggalkan dulu sementara ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Ini yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengorbankan apa-apa selain Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang mau mengorbankan diri, mau mengorbankan waktu, mau mengorbankan hartanya, maka merekalah orang-orang yang nanti akan berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan bagaimana ketaatan, bagaimana kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita. Orang yang berbuat baik, orang yang senantiasa taat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu dikenang kebaikannya, maka akan selalu disebut-sebut kebaikannya, maka akan selalu terlantunkan doa untuknya. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan, anak itu kenikmatan. Dahulu kita nggak punya anak, rezeki, uang, harta itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dahulu kita lahir nggak bawa apa-apa, dahulu kita nggak punya apa-apa. Maka jangan sampai ketika Allah berikan kenikmatan itu kepada kita, baik anaknya, baik istrinya, baik hartanya, jangan sampai ini malah melalaikan kita daripada perintah Allah. Jangan sampai ini melalaikan kita daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya Idul Adha ini menjadi momen pelajaran untuk kita, agar kita semakin banyak mengorbankan waktu kita untuk Allah, mengorbankan keluarga kita untuk Allah, mengorbankan pekerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan hal-hal yang wajib dan memperbanyak daripada amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalam ibadah sunnah tersebut adalah menyembelih daripada hewan kurban di hari raya Idul Adha, yang itu termasuk daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang senantiasa mengorbankan dirinya untuk Allah, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisul qudsi, la yazalu abdi, senantiasa hamba-hambaku, kata Allah dalam hadisul qudsi, yataqarrabuna ilayya bin nawafil, mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah. Setelah mereka melaksanakan yang wajib, setelah mereka melaksanakan sholat 5 waktu, mereka melaksanakan daripada puasa di bulan suci Ramadan, mereka sibukkan diri mereka dengan ibadah-ibadah sunnah. Mereka sibukkan dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, baik itu qobliyahnya, baik itu dengan ba'diyahnya, baik itu dengan sholat duhanya, dan termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah kurban, membeli hewan kurban agar disembelih pada hari raya Idul Adha. Apa kata Nabi? Hatta uhibbah, di dalam hadis qudsi, sampai aku, kata Allah, mencintai hamba tersebut. Agar kita meraih kecintaan Allah, agar kita diridhoi oleh Allah, agar Allah senang kepada kita, kuncinya adalah dengan memperbanyak amalan-amalan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtu, kalau saya udah cinta sama hamba saya, kalau saya udah senang dengan seorang hamba,
Kalau saya udah gembira dengan hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Saya akan jaga pandangannya, saya akan jaga pendengarannya, saya akan jaga tangan dan kakinya. Mereka yang sibuk dengan amal sunnah, mengorbankan dirinya, tenaganya, waktunya untuk memperbanyak amalan sunnah baginda Rasulullah, maka matanya pasti Allah jaga daripada memandang yang haram, maka telinganya pasti Allah jaga daripada mendengar perkataan-perkataan yang keji, maka tangan dan kakinya akan Allah jaga daripada mengambil perkara yang bukan haknya, serta berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, korbankan apa yang bisa kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita korbankan, baik itu hartanya, baik itu dengan waktu, tenaganya, itu akan menjadi saksi baik kita kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi pendorong kuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cita-cita orang beriman hidup di alam dunia tidak lain tidak bukan untuk menggapai keridhaan Allah. Orang yang sudah Allah ridhoi, maka pasti Allah masukkan ke dalam surga, sebagaimana Allah meridhoi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu bagi mereka surga hanya cerita, sekarang pun surga bagi kita hanya cerita, tapi nanti kita akan sama seperti mereka. Surga yang sekarang kita bahas, surga yang sekarang kita sebut-sebut dengan keindahannya, dengan keutamaannya, itu akan menjadi nyata, ma'asyiral muslimin. Maka jangan sampai dunia yang sementara ini merusak daripada kehidupan kita yang abadi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kurban itu bagi mereka yang mau dan berusaha meyakini bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi, yang dijanjikan oleh Nabi, perkara-perkara yang gaib, itu lebih mereka yakini daripada perkara yang mereka lihat, daripada perkara yang nampak dengan mata kepala mereka. Saat ini kalau kita ditanya, kita lebih percaya surga apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sekarang? Saat ini kalau kita ditanya, lebih percaya neraka, lebih percaya alam kubur, perjalanan akhirat, mizannya, siratnya, kalau kita ditanya lebih percaya mana? Kita dengan hal-hal tersebut, dengan apa yang kita lihat sekarang di hadapan mata kita. Kalau kita lebih percaya kepada perkara yang zahir, kita lebih percaya kepada perkara yang nampak dengan mata kepala kita, melebihi kepercayaan apa yang kita lihat daripada apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Rasulullah, maka ini dapat mengoyah daripada keimanan kita. Maka wajar kalau kita tidak mau beribadah, maka wajar kita tidak semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena keyakinan kita, kepercayaan kita hanya sebatas mata dengan apa yang kita lihat, hanya sebatas dengan mata penglihatan kita. Maka oleh sebab itu, orang beriman, orang bertakwa, dia harus percaya kepada perkara gaib, melebihi kepercayaan dia kepada perkara-perkara yang dia lihat dengan mata kepala mereka. Dan inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang percaya kepada perkara gaib, melebihi kepercayaan mereka dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Dan inilah yang menjadi kesuksesan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mengapa mereka semangat betul ikut Nabi? Mengapa mereka semangat betul dengan ibadah yang mereka lakukan? Mengapa mereka taat sekali dengan Nabi? Diajak perang, mereka siap perang dengan Nabi. Diajak untuk berinfak, menghabiskan hartanya untuk agama, dikeluarkan semuanya untuk agama. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika datang kepada baginda kemudian ditanya oleh Nabi, "Ya Abu Bakrin, Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargaku? Untuk keluarga kamu,
Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, tidak ada yang saya sisakan untuk saya dan juga keluarga saya, melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa bisa terjadi dan ini kenapa bisa dilakukan oleh para sahabat? Karena mereka yakin betul dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi berbicara tentang surga, surga itu gaib. Nabi berbicara tentang neraka, neraka itu gaib. Nabi berbicara tentang pahala. Orang yang sholat Idul Adha, Allah berikan dia pahala. Sekarang bisa tidak kita lihat pahala tersebut? Maka pahala itu adalah perkara yang gaib. Rezeki itu perkara yang gaib, yang harus kita yakini, melebihi keyakinan kita daripada apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, ma'asyiral muslimin. Dan inilah keimanan para sahabat. Di dalam Sahihul Bukhari ada satu cerita ketika Nabi SAW ingin menaklukkan kota Mekah. Nabi ingin melaksanakan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tapi ketika itu baru direncanakan, ingin dilaksanakan, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini di dalam Sahihul Bukhari. Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat untuk dikirim ke kota Mekah. Kenapa? Bukan karena beliau munafik, bukan karena beliau tidak taat kepada Rasulullah, bukan. Tapi karena di Mekah ada keluarganya yang harus dia selamatkan. Jangan sampai Nabi datang ke Mekah ternyata mereka masih ada di Mekah. Karena nanti bisa jadi korban. Karena nanti kalau mereka melawan, ternyata nanti malah nyawa mereka yang melayang. Akhirnya ditulis surat itu oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk dikirimkan kepada keluarganya yang ada di Mekah. Sampai akhirnya Nabi SAW ini mendapatkan bocoran langsung daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril memberikan info kepada baginda bahwasanya ada satu sahabat kamu yang membocorkan daripada strategi, daripada rencana yang kamu inginkan untuk menaklukkan kota Mekah, yang namanya strategi perang, rencana perang. Itu nggak boleh bocor, karena kalau sampai bocor gagal serangannya. Karena kalau sampai bocor maka bisa gagal daripada apa yang telah direncanakan. Akhirnya Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dipanggil oleh baginda Nabi. Ya Ali, sekarang kamu saya tugaskan, kata baginda, cari surat yang dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Sekarang kamu pergi ke arah kota Mekah. Kalau kamu sudah sampai satu daerah, disebutkan daerahnya oleh baginda Nabi, kemudian kamu dapati perempuan di sana sedang jalan sendirian, maka surat itu ada pada perempuan tersebut. Sebatas itu saja. Dan perlu kita ketahui, yang dikatakan oleh Nabi, suratnya ada pada perempuan di tempat tertentu, itu perkara yang masih gaib, perkara yang belum nyata sampai nanti surat itu ditemukan. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah berangkat ke arah kota Mekah, sampai ke satu daerah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian di daerah tersebut dijumpailah perempuan yang sedang berjalan sendirian. Akhirnya diberhentikan oleh Sayyidina Ali. Seraya Sayyidina Ali berkata, ya wahai perempuan, mana surat yang dititipkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Kembalikan, berikan kepada saya. Perempuan itu berkata, saya tidak kenal Hatib bin Abi Balta'ah, apalagi surat yang kamu maksud. Saya nggak bawa surat tersebut. Akhirnya kata Sayyidina Ali, kalau kamu nggak jujur, saya akan geledah barang bawaan kamu. Kalau kamu nggak mau ngaku, maka saya akan cek satu-satu barang yang kamu bawa. Akhirnya diperiksa oleh Sayyidina Ali, dicek tasnya, dicek barang bawaannya, digeledah apa yang boleh untuk digeledah. Ternyata setelah diperiksa tasnya, barang bawaannya, kendaraannya, surat yang Nabi maksud tidak terlihat oleh Sayyidina Ali, tidak ditemukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi keimanan para sahabat tidak sebatas itu. Kalau kita ada di posisi Sayyidina Ali, setelah kita cek barangnya nggak ada, setelah kita periksa ternyata suratnya tidak ditemui, mungkin kita kembali kepada Rasul, kemudian kita berkata, ya Rasul, saya sudah cari,
Saya sudah temui perempuannya, tapi tidak ada surat yang kau maksud. Kalau kita di posisi Sayyidina Ali, mungkin kita akan pulang. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Karena keimanan di dalam hati beliau, yang beliau percaya kepada perkara gaib melebihi kepercayaannya kepada perkara-perkara yang beliau lihat. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau kamu nggak mau jujur, kata Sayyidina Ali, saya telanjangi kamu. Ini di dalam Sahih Bukhari. Saya tidak ngarang. Kalau kamu nggak mau jujur, wahai perempuan, saya telanjangi kamu. Akhirnya perempuan dahulu takut kalau diancam seperti itu. Perempuan dahulu itu takut, gemeteran kalau diancam yang demikian. Perempuan sekarang tak perlu diancam. Dia keluar rumah tanpa busana. Dia keluar rumah tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu nggak mau jujur, saya telanjangi kamu, kata Sayyidina Ali. Kenapa sampai demikian? Karena yang berbicara kepada saya, kata Sayyidina Ali, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak akan bohong, Nabi nggak akan salah, Nabi nggak akan dusta. Kalau saya dapat kabar bahwasanya surat itu ada sama kamu, ternyata mata saya tidak melihat surat tersebut, maka yang salah bukan nabinya, tapi mata saya yang salah. Ini adalah keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sekarang kita tidak pernah melihat surga, Bapak Ibu. Sekarang kita belum melihat pahala. Kita tidak pernah melihat neraka. Kita nggak pernah lihat sirat. Kita nggak pernah lihat mizan. Tapi Nabi sampaikan itu ada. Maka kita harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Daripada apa yang kita lihat sekarang dengan mata kepala kita, bahwasanya perkara-perkara tersebut belum bisa kita lihat. Kalau keyakinan kita ini sama seperti keyakinan para sahabat Nabi, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan umur kita kecuali untuk mempersiapkan bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah diancam oleh Sayyidina Ali, akhirnya perempuan itu mengaku ternyata surat yang dimaksud itu dia sempilkan, dia umpatkan di dalam sanggul rambutnya. Ini adalah keimanan yang harus kita miliki, karena keimanan semacam inilah yang akan membawa dan menjadi sebab kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi janjikan orang yang berkurban nanti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti kurban-kurban kita, dombanya, kambingnya, sapi, kerbaunya atau ontaknya, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Mereka akan datang dengan tanduk-tanduk mereka. Mereka akan datang dengan kuku-kuku mereka, dengan rambut-rambut, bulu-bulu mereka, untuk menjadi saksi baik untuk kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara gaib, ma'asyiral muslimin. Kita nggak bisa lihat. Kalau kita yakin betul dengan apa yang dikatakan Nabi, maka kita akan paksakan diri kita untuk berkurban apapun yang terjadi, karena kurban yang menjadi sebab kebahagiaan kita di akhirat nanti. Dan kalau kita menganggap kurban ini adalah kebutuhan hidup, maka apapun kita akan lakukan. Sebagaimana kita memandang mobil, memandang rumah, itu adalah kebutuhan hidup kita. Sekarang kalau kita ini ditanya, kenapa bapak ibu ini punya mobil? Kenapa bapak ibu ini beli rumah? Rela beri rumah walaupun dengan cara kredit, rela beri mobil walaupun dengan cara ngutang. Pasti jawabannya satu, karena rumah, mobil, kendaraannya itu kita anggap sebagai kebutuhan kita di dunia. Sekarang kurban ini kita anggap apa, Bapak Ibu? Kalau kita anggap ini kurban adalah kebutuhan, ngutang nggak jadi masalah, kredit nggak jadi masalah. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi tidak pernah memaksakan diri dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, Nabi adalah orang yang paling depan untuk melaksanakan hal tersebut. Ketika Nabi pulang, kemudian Nabi menjumpai istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Aisyah, apakah ada makan hari ini?"
Apa jawab Aisyah? Nggak ada ya Rasul. Apa yang dijawab dan yang dilakukan oleh Nabi? Naam, idzan al-an inni shaim. Kalau gitu sekarang saya puasa. Sesimpel itu Nabi dalam urusan dunia. Kalau kita nggak punya makan, kalau kita nggak punya beras di rumah, kemudian kita nggak punya duit, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita rela minjem sana sini, kita rela ngutang sana sini untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Makan itu dunia. Lantas bagaimana dengan mobilnya? Itu jelas dunia. Lantas bagaimana dengan rumahnya? Jelas itu adalah dunia. Kenapa kita bisa memaksakan diri untuk memiliki dunia, untuk mencari kenyamanan di dunia, tapi tidak mau memaksakan diri untuk mencari kenyamanan nanti di akhiratnya Allah, mencari kenyamanan nanti di dalam surganya Allah. Tapi kalau dalam urusan ibadah, Nabi nggak pernah meninggalkannya. Nabi itu adalah sosok yang nggak pernah menolak sesiapapun yang meminta kepadanya. Kalau ada seseorang sahabat datang kepada Rasulullah, meminta hajatnya, mengadu tentang keperluannya, pasti Nabi berikan. Nabi berikan ini dengan bentuk uang ataupun dengan bentuk saran. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta kepada baginda Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Nabi didatangi oleh sahabat. Kemudian sahabat itu mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya ini perlu banyak uang. Saya perlu beli makan, saya perlu beli pakaian, tapi uangnya nggak ada. Tolong bantu saya. Ketika itu Nabi nggak punya duit. Ketika itu Nabi nggak punya uang. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda? Nabi katakan kepada sahabat tersebut, wahai fulan, kamu datang ke sana. Ditunjuk sama Rasulullah. Kamu datang ke orang tersebut, datang dan sebutkan apa yang menjadi keinginan kamu. Sebutkan apa keperluan kamu. Bilang apa yang menjadi kebutuhan hidupmu atas nama Nabi. Nabi rela ngutang untuk sedekah, Bapak Ibu. Nabi rela ngutang buat ibadah. Sekarang kita nggak berani ngutang untuk kurban, tapi berani ngutang untuk beli mobil. Kita nggak berani ngutang untuk beli hewan kurban, tapi berani ngutang untuk beli rumah. Padahal yang kita bawa sekarang ketika berjumpa dengan Allah, rumah kita atau hewan kurban kita. Mobil yang kita bangga-banggakan sekarang itu, rumah yang kita mewah-mewahkan sekarang itu, apa itu yang kita bawa? Apa itu yang menjadi sebab kebahagiaan kita? Bukan. Tapi ibadah kurban inilah salah satunya yang akan menjadi sebab kebahagiaan kita kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua ini adalah kategori mereka yang sebenarnya mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Bagi mereka yang sebenarnya mampu untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah senantiasa dan serta bimbingannya kepada kita agar kita senantiasa mudah melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Agar kita mudah daripada memperbanyak amalan-amalan, daripada sholatnya, zikirnya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, yang itulah yang hakikatnya akan kita bawa nanti ketika berjumpa dengan Allah. Kita tidak lama di dunia. Tidak lama hidup di dunia. Paling lama 70 sampai 80 tahun. Apalagi kita yang sudah umur 50, 40, apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita mau kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan umur dan juga waktu yang masih Allah berikan kepada kita, gunakan ini dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai kita nanti menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyabut ruh daripada jasad kita. Ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, baru timbullah penyesalan. Dan inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang tidur semasa hidupnya. Wa idza matu, kalau mereka sudah mati, intabahu, baru mereka sadar. Selama di dunia dia nggak sadar keutamaan sholat. Selama di dunia dia nggak sadar keutamaan daripada sholat, zikir yang mereka lakukan.
Tapi nanti ketika sudah meninggal dunia, baru mereka sadar bagaimana besarnya amalan kebaikan yang dahulu mereka perbuat selama di alam dunia. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia bukan untuk dunia, tapi untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Perjalanan kita panjang, ma'asyiral muslimin. Perjalanan kita nanti bukanlah perjalanan yang singkat. Perjalanan akhirat kita perjalanan yang perlu bekal. Sebagaimana kita perlu bekal kalau pulang kampung. Bagaimana kita mempersiapkan bekal kita kalau kita perjalanan jauh. Kalau tidak cukup bekalnya, sengsara kita perjalanannya. Susah di perjalanan. Begitupun bekal akhirat kita. Persiapkan baik-baik. Karena kalau sampai kurang, karena kalau sampai tidak cukup, sengsara perjalanan akhirat kita. Dan tidak ada kesengsaraan yang lebih menyusahkan kecuali kesengsaraan di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Yang berkurban, semoga kurbannya Allah terima. Yang belum berkurban, niatkan untuk berkurban agar Allah berikan kemampuan untuk berkurban. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima daripada seluruh amal-amal ibadah yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa aksiru fihi salata 'alaihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alaihi. قال بعض الصحابة يا رسول الله كيف عرضت عليك وقد علمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا لمعلمينا لأهلينا لقرباتنا لجيراننا ولأحبابنا لأصدقائنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا فتنة ولا عذاب. اللهم اختم لنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا
وطول أعمارنا وصحيح جسادنا ونور قلوبنا وحسن أخلاقنا ووسع وطيب وأكثر أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا ما بقي من أعمارنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وادخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا فتنة ولا عذاب اللهم اهدي أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا واجمعنا مع سيدنا محمد في الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا فتنة ولا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر